Record. Adila ada, Belum join Alisa, kayaknya, Pak. Vincentius, Alia Nazwa, Saldi, Tiffany, Tiffany hadir, Pak. Rafa, Hadir, Pak. Dodi Alfayet, Husnul Khotimah, Nur Solihah, Azka Hibrizi, Fairuz Gulam, Cantik Dara, Hadir, Bapak. Shannon Lauda, Hadir, Pak. Asrika Mawada Warohmah, Hadir, Pak. Revanza, Saha, Azizullah. Pak Sidik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alisa Aziza hadir Bapak. Iya, Pak Sidik, Assalamualaikum Bapak. Adila Khairani juga hadir Bapak. iya, Bapak, iya, iya, Mbak iya, iya, Fir. iya. Bang Dasya, Dasya, Ami. Dasya, Saha, Revanza, cantik. Oh ini kok nggak masuk lagi cantik sih ini. Raja kok, cantik. Fairuz, Azka, Nur Solihah, Husnul, Dodi, Saldi, Alia, Dodi hadir, Vincentius, Pak. Iya, hadir, Alisa, Pak. Nabila. Siapa itu? Dodi, siapa lagi? Alia, Pak. Hadir, Pak. Alia. Oke, Alia ini ya. Alia Iya, Lumajang ya. Pak. Iya, Alia Lumajang, Pak. Oke. Apa mau lihat? Saya suruh buka kameranya. Bentar aja. Oke ya udah ya. Nanti kita aktifkan lagi. Menyapa. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Minggu lalu kita belum perkuliahan, cuman pendahuluan saja. Biar saya barengkan dengan kelasnya Pak Lili. Eh, Untuk minggu ini kita materi pertama ya tentang pendahuluan teknologi digital dan pengertian literasi digital. Oke, nah yang kita bahas yang nomor dua ini ya, pendahuluan teknologi digital dan pengertian literasi digital. Oke, agenda pembahasan kuliah kita hari ini satu, yaitu teknologi digital, kemudian literasi digital, kemudian literasi digital dalam dunia akademik. Pertama, perkenalan tentang digital teknologi atau teknologi digital. Ya, ini kaitannya dengan
menggunakan sistem digital untuk membuat, menyimpan, dan memproses data. Di sini ada kata-kata data ya, nanti kita bahas. Tolong diingat, ini ada kata-kata data, data. Kemudian aplikasinya ya nanti untuk kita berkomunikasi, untuk bekerja, untuk hidup. Kalau nanti kaitannya dengan matkul kita ya karena kita di dunia pendidikan, dunia perkuliahan, nanti bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk akademik, untuk belajar, untuk pendidikan. Nanti kita bahas. Nah, berikutnya ini evolusi dari digital, eh, evolusi dari teknologi digital. Ya awalnya itu munculnya di pertengahan abad 20 sudah muncul komputer elektronik yang pertama. Kemudian berkembang, berkembang, berkembang sampai munculnya internet. Ya di akhir tahun 80-an, 90-an berkembang pesat sampai sekarang ya makin berkembang pesat. Semua ya sekarang eranya smart device era ya. Eranya perangkat pintar. Sekarang semua itu bukan cuman handphone, bukan cuman laptop. Sekarang bukan cuman smartphone, bukan cuman smartphone ya. Sekarang pun jam tangan pun juga smart juga ya. Smartwatch, jam tangan kalau yang mungkin suka running ya atau mungkin suka olahraga, main bola misalkan Dodi Alfayet ya. Main bola sambil pakai smartwatch nanti bisa ngukur berapa distannya dia selama main dua babak misalkan begitu berapa kilo dia lari berapa kilo dia jalan berapa heart rate-nya berapa detak jantungnya dan seterusnya bisa dihitung itu perkembangan sekarang seperti itu ya sudah sangat apa canggih ya kalau saya dulu ingat pas saya masih SMP sekitar tahun 2004 2005 2006 kadang-kadang saya lihat televisi lihat TV itu lihat film sinetron tuh kan kalau orang-orang kaya itu kan biasanya kan eh, gedong-gedong itu rumahnya ya gede-gede rumahnya kemudian naik mobil kerjanya kemudian di kantor pakai jas pakai dasi gitu kan ya dari direktur kira-kira gitu ceritanya dari direktur perusahaan itu dulu saya ingat itu di kantor rumahnya nelpon rumahnya nelpon istri atau mungkin nelpon anaknya di rumah itu pakai HP lipat sudah bisa lihat videonya, sudah bisa video conference ya. Dulu itu zaman segitu tuh, wah canggih juga ya, bisa nelpon, bisa nampak videonya. Ya. Waktu itu canggih ya. Nah sekarang itu sudah hal biasa ya kita video call pakai WA atau sekarang kita pakai Zoom bisa bertatap muka, bisa lihat muka lewat online itu sudah biasa karena sudah ini sudah kecanggihan zaman seperti itu. Waktu 2000 awal itu 2004, 2005, 2006 itu mungkin kalian baru lahir ya. Itu ya waktu itu HP itu masih HP-HP Sony Ericsson gitu ya. Motorola, Nokia itu masih cuman buat nelpon saja, buat nelpon, buat SMS. Itu awal-awal hilangnya wartel. Wartel itu warung telekomunikasi. Saya nggak tahu kalian pernah lihat apa nggak? Ada yang pernah lihat wartel? Jadi bilik dulu sebelum hilangnya warnet ada namanya wartel ya. Kan sekarang sudah hilang warnet ya. Dulu wartel, warung orang kalau nelpon itu kan
ngantri di wartel. Atau juga ada telepon umum warna biru di pinggir-pinggir jalan, di trotoar itu. Nah, sekarang sudah nggak ada karena sekarang satu rumah saja ada HP-nya banyak. Bahkan satu orang punya dua, tiga HP. Sudah berkembang teknologinya. Kemudian ini beberapa keuntungan dari teknologi digital. Efisiensi, accessibility, innovation, data insight. Efisiensi contohnya misalkan seperti sekarang ya, kita kuliah online. Kita kuliah online. Ini kalau saya hitung, misalkan saya hitung, kita kuliah offline, saya dari Bekasi, misalkan saya naik motor ke Duri Kosambi itu kan sekitar 35 kilo, PP 70 kilo. 70 kilo itu kalau naik Vario gitu, Vario itu satu lit, Vario itu 1 liternya itu kita bikin aja 40 kilo karena macet ya. Berarti kalau 70 kilo kurang lebih habis 2 liter Pertalite, Pertalite asli atau Pertamax oplosan ya. Itu kalau 2 liter itu ya berarti kan 20.000. Untuk transport saja dari Bekasi ke Duri Kosambi 20.000. Kalau kereta, kalau motor, kalau kereta itu 4.000, kereta 4.000. 4.000 PP berarti 8.000. Dari stasiun Rawabuaya, kalau ojek ya mungkin 10, 11, 12 kali 2 ya 20, 22, 23. Kalau jogging ya gratis. Itu kalau offline, kuliah offline ya. Kalau kuliah online seperti sekarang Zoom dari rumah, ya kalau nge-Zoom itu mungkin 2 jam itu saya hitung itu sekitar mungkin 500 mega ya atau setengah giga habisnya data. Setengah giga itu kalau saya punya tethering HP, punya datanya 25 giga itu beli paketnya 50.000 berarti 1 giga itu 2.000. Berarti kalau habis setengah giga berarti Rp1.000. Nah, ya, lebih efisien ya. Jadi kuliah online cukup keluar biaya Rp1.000. Kalau kuliah offline naik kereta 8.000 PP, kalau naik motor 20.000. Itu efisien kan? Lebih efisien. Bahkan nanti kalau kalian kayak mungkin nanti ada yang namanya conference internasional atau seminar internasional. Kalau dulu mungkin kalian nulis nulis apa? Hasil penelitian di proceeding, nanti kemudian diikutkan conference internasional kalian ke Jepang, dan ke Eropa atau dan ke Amerika itu kan butuh biaya banyak. Ada yang sekarang online. Nah, online kan lebih murah, itu efisien. Kemudian accessibility bisa akses kemana saja. Kemudian inovasi, innovation. Kemudian data insight. Bisa mendapatkan data yang banyak. Bisa berselancar di dunia maya. Kemudian ini beberapa ap- aplikasi atau pemanfaatan digital teknologi di berbagai industri seperti healthcare industri, industri kesehatan. Seperti mungkin zaman dulu, mungkin kalian pernah ada yang jadi PMR. Dulu pas sekolah ada yang jadi PMR atau PMI. Ini kalau sekolah PMR PMR, ya, Pak. PMR, PMR. Palang Merah Remaja. Ada yang jadi PMR di sekolah. Saya, Pak. Apa tugasnya apa sih PMR di sekolah pas SMA ya? Tugasnya kayak memantau kesehatan ini, Pak, di sekolah gitu, Pak. Jadi bekerja sama-sama UKS, Pak. UKS. Yang perempuan ada yang PMR.
ini ya di kalau ada upacara di barisan paling belakang nanti kalau ada yang pingsan itu ya ditandu sama PMR gitu ya. Dulu tuh kan kalau ngecek kesehatan itu kan kalau ngecek tekanan darah ya itu kan dulu pakai nanti apa lengannya kan diikat gitu kan diikat kemudian dipompa ya dulu kan masih manual ya pompa pernah pernah jumpain kan pompa pompa udah udah ketekan itu udah nyokot udah gigit lengannya kemudian dikempesin nanti ketahuan nanti dia berapa eh, tekanan darahnya 80 per 120 atau mungkin 60 per 100 itu kan dulu begitu ya masih manual dipompa. Nah, sekarang kan sudah lebih canggih ya. Kalau main ke dokter atau mungkin ke rumah sakit itu cukup dimasukin ke alat tangannya nanti kemudian elektrik dia. Elektrik tinggal dipencet tombol ntar dia ngompa sendiri kemudian ntar dia ngitung sendiri berapa berapa itunya. Apa berapa tekan darahnya kan sudah lebih canggih. Dan yang lainnya ya. Seperti mungkin buat operasi. Operasi misalkan operasi batu ginjal. Kalau dulu gitu ya mungkin masih di ini ya manual ya masih dibelek mungkin ya. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai laser. Saya soalnya pengalaman 2 kali nungguin bapak saya itu kan operasi batu ginjal di laser gitu. Jadi batunya ditembak pakai laser kalau nggak salah ya. Tembak pakai laser ntar dia hancur keluar barang urin, barang kencing warna merah itu berarti hancur, hancur. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau mungkin sunat. Ya, dulu kan kalau sunat kan pakai apa? Pakai pisau apa pakai kampak. Nah, sekarang kan sudah pakai laser, sunat laser. Nah, kemudian finance sektor, sektor keuangan. Contohnya apa? Naila. Contohnya apa? Pemanfaatan teknologi digital untuk sektor keuangan apa? Naila ada Naila? Ada Bapak. Apa? Contohnya apa? Pemanfaatannya itu contohnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Ayo apa? Sebentar Bapak. Mobile banking, Pak. Hmm? Apa? Mobile banking. Iya, ya termasuk itulah mobile banking. Kalian sekarang kalau jajan ke Indomaret, ke warung, ke apa itu bisa kiris nggak kan gitu kan nanya kamu mesti ya. Saya nggak bawa Oh flash iya. money. Saya sekarang pun kalau makan di warteg tuh saya cari warteg yang bisa kiris karena saya nggak pernah punya uang cash gitu. Dari warteg, saya kemarin beli otak-otak pinggir jalan itu kiris. Wah, keren juga abangnya ya, Pak kiris. Apalagi ya kemarin ya, beli es buah itu kiris, kiris semua kan. Cuman tinggal foto-foto-foto beres gitu kan. Udah keren sekarang kan, otak-otak pinggir jalan itu loh. Gitu, dia nggak dia pakai kiris nah, keren. Nah. Itu contoh saja. Kemudian manufaktur ya, pabrik ya banyak ya untuk scan barcode misalkan di pergudangan, scan barcode untuk melacak lokasi barang dan seterusnya. Atau mungkin ada yang namanya macam-macam ya itu. Kemudian, nah ini dampak teknologi digital pada sosial. Ada socio-economic disparities, communication, access to information. Jadi, nah ini dengan
teknologi digital ada memperlebar gap kesenjangan sosial. Dan juga dengan teknologi digital itu ada yang namanya instant global connectivity. Kita bisa punya jejaring global, lintas negara, lintas benua, instan. Tiba-tiba kenal gitu. Karena bermain medsos, Instagram, TikTok, Facebook misalkan ya, LinkedIn, macam-macam lah. Tiba-tiba punya kenal, punya teman, punya kenalan, eh, orang-orang India, orang Jepang, orang Rusia, itu instan itu kan, sangat instan, nggak butuh biaya, tiba-tiba punya teman orang Eropa gitu, bisa aja itu karena terbukanya akses teknologi seperti itu. Itu beberapa dampaknya, itu beberapa apa impactnya seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa etika yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan teknologi digital. Seperti pertama, privacy protection, kemudian transparansi, accountability, kemudian equity dan akses, kemudian ethical AI dan automation. Jadi ini beberapa yang perlu dipertimbangkan. Seperti mungkin kalian mungkin pernah, semoga tidak ada yang jadi korban ya, mungkin pernah terima WA, terima WA di grup, file APK, misalkan seperti itu ya. File APK ini kalau saya klik, saya download, wah nanti ini bisa ke hack HP saya ya. Bisa dihack sama yang punya file itu ya. Sehingga kalau sudah ke hack, dia bisa buka m-banking, bisa buka apa aja. Nah ini beberapa, kadang-kadang itu beberapa kelemahannya ya. Kemudian misalkan lagi AI ya. AI. Ini kalau bicara dunia kuliah ya, ya kita tidak bisa pungkiri ya, AI itu kan ya sudah zamannya. Cuma nanti kita akan bahas di materi pertemuan berikutnya, mungkin setelah UTS, nanti pemanfaatan AI dalam akademik ya. Jadi ya silakan saja, nanti kalian kuliah, cari materi, ngerjain tugas, ngerjain soal, ngerjain ujian, pakai AI itu silakan. Cuma nanti harus tahu batasnya, harus ada batasannya, ada kode etiknya, kira-kira begitu ya. Nggak boleh juga kalian semua diserahkan ke AI. Atau misalkan ngerjain tugas, cari materi, review jurnal. Nanti tugas pertama, review jurnal. Kemudian cari di AI, kemudian ngerjain soal, ngerjain tugas, nyari apa-apa, bikin laporan magang, laporan kerja praktek, ngerjain skripsi pakai AI. Nah itu ya tidak begitu juga. Nanti kalau begitu semua otak otaknya nggak terlatih. Otak mahasiswa atau otak sampean-sampean semua itu nggak terlatih semua ngerjain soal diserahkan AI semua. Nanti otak kita nggak terlatih untuk berpikir, untuk menganalisis. Lah gimana? Ada ya Pak ya. Ya silakan dipakai, cuman ada batasannya ya. AI kan sebagai ini aja navigator ya untuk membantu mengarahkan. Ibarat dulu itu nelayan kalau mengarungi lautan samudra itu kan dia lihat bintang-bintang di langit kan sebagai navigator, sebagai Google Map-nya, sebagai asistennya. Iya, sekarang karena sudah semua terbuka lebar ya bisa dipakai. Cuman sebagai tadi ya navigator. Misalkan kita mau nyari rumus hukum Bernoulli misalkan ya.